Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan mempelajari ya tahapan instalasi dan konfigurasi PG-admin dan Postgres database ya, database server pada Ubuntu 22.04 server, di mana kita akan menjelaskan langkah demi langkah untuk melakukan instalasi dan konfigurasi PG-admin. Bagaimana cara untuk melakukan interkoneksi ke database dari Postgres SQL ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita masuk ke servernya ya. Kita login. Setelah kita berhasil login, kita masuk ke super user. Setelah berhasil masuk ke super user, kita akan lakukan proses update ya pada sistem Ubuntu-nya. Kita tunggu hingga proses update-nya selesai. Setelah update-nya selesai, kita akan melakukan instalasi aplikasi ya, core. Setelah core selesai kita install, kita akan melakukan download ya menggunakan CWRL untuk paket PG-admin-nya ya. Jadi PG-admin ini merupakan sebuah aplikasi ya, layak atau mirip seperti PHPMyAdmin ya. Namun perbedaannya kalau PG-admin berfungsi untuk melakukan manajemen untuk database server Postgres ya. Kalau PHPMyAdmin itu untuk MySQL. Selanjutnya kita akan memasukkan atau menambahkan repositori Postgres pada sistem Debian kita menggunakan perintah berikut ya, sh-c echo dep ftp. Ini adalah alamat dari repositorinya. Tujuannya adalah agar key yang kita sudah tambahkan tadi menggunakan CWRL dapat valid ya dan dapat digunakan. Main. Jadi kita tambahkan alamat repositorinya ke direktori etc apt sources.list/pgadmin4.list. Setelah itu kita lakukan proses update. Proses penambahannya sudah berhasil dan proses update-nya juga sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses instalasi untuk aplikasi PG-admin-nya ya. Jadi kita tunggu hingga proses instalasi dari PG-admin-nya selesai ya. Kita lakukan proses instalasi. Di sini untuk proses instalasinya tentunya bergantung pada konektivitas internet dan spesifikasi server yang kita gunakan ya. Jadi kapasitasnya cukup besar ya. Jadi 110 MB. Proses downloadnya sudah selesai dan saat ini sistem sedang melakukan proses unpacking dan proses instalasi aplikasi pada server kita ya. Sedang melakukan unpacking untuk PG-admin desktop dan PG-admin servernya ya. Kita tunggu. Sedang menerapkan ya dan memastikan, kita pastikan PG-adminnya tidak ada pesan error selama proses instalasi ya. Proses instalasinya harusnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi, memastikan PG-admin webnya sudah terinstall. Kita lupa 4 ya. PG-admin webnya juga sudah terinstall. Selanjutnya kita akan melakukan setup ya pada PG-adminnya untuk melakukan setup untuk username dan password. Sedang melakukan proses konfigurasi dan database-nya, kita ketikkan email address ya yang akan kita gunakan untuk melakukan login ya pada PG-admin berbasis web ya, yang akan kita install akan kita remote menggunakan web browser ya. Kita tunggu hingga pengesetan username dan passwordnya berhasil. PG-admin application initial berhasil. Di sini kita konfirmasi ya, yes, Apache Web Server is not running, we can enable. Kita tekan yes saja.
Oke, sekarang PG-adminnya juga sudah jalan. Kita dapat mengakses menggunakan IP dari server kita ya. IP dari server kita, you can now start PG-admin di /pgadmin4. Di sini kita buka web browser, kita buka domain kita ya atau IP public kita. Dilanjutkan dengan pgadmin4 ya. /pgadmin4. Oke, pastikan halaman pgadminnya bisa jalan. Kita tunggu sampai web browsernya berhasil meload ya. Oke, halaman login pgadminnya sudah tampil. Di sini kita bisa login menggunakan username dan password yang sudah kita setting tadi ya. Oke, kita ganti bahasanya, terus kita login ya. Di sini kita save. Nah, di sini kita bisa lihat PG-admin kita sudah berhasil kita install ya. Dan di sini adalah fitur-fitur yang ada pada PG-adminnya ya. Jadi sangat mirip dengan phpMyAdmin, di mana ini adalah sebuah web interface yang dapat mempermudah kita untuk melakukan manajemen terhadap database pada Postgres ya. Oke, kita bisa setting pengguna ya, kita bisa tambahkan pengguna dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan server ya, di mana server yang akan kita tambahkan adalah server pada localhost ya, artinya server yang ada pada server PG-admin juga. Kita bisa menginstal menggunakan perintah apt install Postgres ya, Postgres SQL dan Postgres Common ya, paket pendukungnya. Oke, kita konfirmasi. Jumlah atau besar paketnya sekitar 157 MB akan diinstal ke server. Jadi sekarang kita akan punya sebuah PG-admin, dan di dalam server yang sama juga itu sudah terdapat Postgres server ya, Postgres server, Postgres database server. Jadi PG-admin ini dapat digunakan untuk melakukan manajemen terhadap server Postgres yang berada pada local server maupun yang berada pada remote server ya. Oke, kita tunggu hingga progres instalasinya selesai ya. Selanjutnya kita juga bisa langsung melakukan koneksi pada server Postgres database yang berada pada localhost kita. Oke, di sini kita akan memastikan Postgres-nya berjalan. Oke, di sini masih statusnya inaktif, kita akan coba jalankan. Selanjutnya kita status lagi ya. Oke, statusnya sekarang sudah aktif ya. Kita coba cek portnya ya, harusnya Postgres-nya, service Postgres-nya juga sudah running di port 5432. Selanjutnya kita akan coba untuk membuatkan user yang akan kita gunakan untuk melakukan autentifikasi ketika akan terkoneksi ke database server ya. Caranya kita masuk ke sudo -i-u postgres psql dan kita akan buatkan user dan password ya. User dan password untuk user tersebut. Nah, jika sudah kita bisa quit dan kita bisa login ya. Kita bisa login ke server kita menggunakan di sini nama hostnya localhost. Kita beri nama ya, Postgres SQL localhost. Koneksinya database. Oke, di sini kita abaikan database-nya Postgres, nama penggunanya ya sesuai dengan yang kita sudah create tadi. Dan di sini autentifikasinya menggunakan password yang kita sudah set tadi. Nah, jika sudah kita bisa simpan dan harusnya sistem PG-adminnya sudah bisa terkoneksi ke database ya. Nah, di sini kita juga bisa langsung membuatkan database menggunakan interface berbasis web ya. Caranya sangat mudah ya, sama kayak kita buat database pada phpMyAdmin. Di sini kita buat database, belajar database. Kita bisa definisikan security-nya ya, SQL-nya seperti apa ya, ketika kita buat secara command line. Nah, di sini kita bisa lihat database-nya sudah berhasil kita buat.
ya. Kita bisa edit skema, kita bisa setting ekstensi, kita bisa konfigurasi untuk properti dan lain sebagainya ya, bergantung pada kebutuhan kita. Kita bisa set user yang dapat mengakses ya, hak aksesnya seperti apa ya, dan kita bisa simpan konfigurasinya. Oke, sangat mudah sekali ya untuk implementasi konfigurasi pada Postgres menggunakan pgadmin di Ubuntu 2204. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.